Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kak Elina. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya dimanapun kalian berada. Pagi ini aku mau memulai kegiatan pagi aku dengan memasak. Berhubung anak aku tuh dari kemarin tuh panas aja ya teman-teman, tiba-tiba tuh habis suntik imunisasi dia tuh panas. Makanya ini tuh dari semalaman gak tidur. Sekarang ini tuh jam 5 pagi aku tuh udah mulai masak. Padahal biasanya tuh aku kalau masak jam 6 baru mulai masak ya, kalau gak setengah 6. Berhubung ini tuh di rumah semua pada sakit ya teman-teman, cuma aku sama bapak yang sehat alhamdulillah. Ibu tuh baru mulai kemarin sakitnya. Kalau untuk suami aku tuh udah mulai dari 2 hari yang lalu, tapi masih batuk pilek ya. Dan aku tuh nggak tega aja kalau mau bangunin, makanya ini tuh anak aku bawa sendiri ke dapur. Karena semalam itu aku tuh nggak sempet buat beres-beres, anakku tuh rewel terus ya, kalau ditinggal tuh nangis. Makanya ini tuh aku pagi-pagi masih ngumpulin piring-piring kotor, masih ngangetin sayur. Lika-liku ibu rumah tangga yang kegiatannya di rumah itu cuma monoton ya teman-teman. Ini pertama-tama aku tuh mau masak nasi dulu. Soalnya nasi kemarin itu tuh udah basi ya. Ini tuh segini banyaknya nggak kemakan. Soalnya semuanya pada nggak nafsu makan mungkin ya. Makanya ini tuh nanti aku mau kasihin ayam aja. Meskipun lagi sakit, itu si bocil nggak mau diem, mintanya diturunin. Tapi nanti kalau turun dia tuh kemana-mana, makanya aku gendong aja. Sebenarnya pagi ini tuh aku masih ngantuk banget, soalnya tadi malam tuh aku juga hampir nggak tidur ya teman-teman. Dia tuh bangun jam 2 itu udah mulai nangis, nggak mau tidur sampai sekarang itu nggak mau tidur. Aku tuh paling nggak bisa kalau masak itu diburu-buru, apalagi kalau sekarang ini aku masih nyambi anak gendong di belakang kayak gini tuh. Biasanya kalau pagi-pagi tuh bapak minta sarapan dan aku belum mateng tuh aku suka emosi sendiri ya teman-teman. Ditambah lagi kalau pagi tuh adik aku mau berangkat sekolah dan dia tuh bangkong bangunnya. Pasti ada aja masalah tuh setiap paginya ya teman-teman. Dan dengan hal seperti itu aku belajar gimana caranya jadi ibu 2 anak mungkin ya. Sambil bincang-bincang ini tuh aku juga sambil beres-beres meja, soalnya emang berantakan banget. Ini tuh nasinya aku mau masak nasi yang buat keluarga dulu. Nanti habis ini aku mau masak nasi buat bapak. Soalnya kalau nasi buat bapak itu sendiri ya teman-teman. Kali ini tuh aku masaknya nggak banyakan. Soalnya nanti takutnya kalau mubazir nggak kemakan ya. Sambil nunggu ini tuh nasinya setengah matang, aku mau rebus air dulu buat nyiram. Sekarang ini waktunya buat masak nasinya bapak. Ini tuh airnya aku gedein aja ya biar nasinya tuh lebih empuk aja. Kalau bapak itu nasinya sekarang udah pindah ke nasi biryani ya teman-teman. Yang dulu tuh awalnya nasi merah, terus lanjut nasi porang, dan terakhir ini tuh nyoba nasi biryani. Itu ternyata bapak tuh cocok sama nasi biryaninya. Untuk masak nasi ini tuh lumayan lama ya teman-teman. Untuk proses merebusnya aja ini tuh kurang lebih 15 menitan ya. Makanya airnya tuh aku gedein biar lebih empuk. Sambil nunggu ini tuh nasinya udah jadi karon, aku tuh mau nyuci piring dulu. Takutnya nanti tuh kalau dibiarin makin menumpuk ya, dan aku tuh paling sebel kalau ngeliat cucian segini banyaknya. BTW, kalian ngerasa juga nggak sih kalau sekarang ini tuh penyakit gampang banget nempel di badan? Kayak kekebalan tubuh kita itu menurun gitu loh. Ini itu perasaan aku aja atau emang teman-teman di luar sana juga ngerasain juga sama seperti aku? Sebenarnya aku tuh kalau kerja di rumah nggak berat-berat banget ya, cuma kegiatan di rumah aja, masak, nyuci, ataupun beres-beres rumah. Tapi perasaan aku tuh kayak capek banget gitu ya setiap harinya itu. BTW, ini tuh bersih-bersih sambil curhat ya teman-teman. Apalagi kalau di rumah cuma sama anak-anak, pasti pikirannya cuma kerja, ngurusin anak, jadi nggak ada teman buat ngobrol ya teman-teman. Soalnya sekarang ini kalau udah nikah, biasanya ibu-ibu tuh fokus di rumah, ngurus anak, ngurusin suami. Apalagi kalau kayak suami aku itu pulangnya sore kalau nggak malam ya. Jadi kalau mau cerita-cerita malam tuh keburu udah ngantuk duluan, jadi sampai lupa. Sekarang ini aku tuh mau ngerebus kunyit ya teman-teman. Ini tuh jamu andalan aku. Rebusan kunyit ini tuh bermanfaat banget buat yang penderita lambung ya, dan juga bisa untuk menambah nafsu makan. Makanya aku tuh hampir setiap pagi selalu ngerebus kunyit kayak gini buat minuman sehari-hari. Oke, sekarang ini aku mau masak apa ya teman-teman, dan aku lihat di kulkas ini tuh masih ada sisa bayam kemarin ya. Terus aku kayaknya mau masak sayur bening aja pagi ini. Untuk bahan-bahannya aku tuh mau cari yang di kulkas aja teman-teman, gak usah keluar beli. Nah sekarang ini aku mau ngukus nasinya bapak. Ini tuh kalau ngukus gak lama-lama banget ya teman-teman, paling 15-20 menit aja udah mateng. Soalnya pas ngerebusnya tadi udah lama ya teman-teman, jadi ini tuh matengnya nggak terlalu lama, yang penting udah tanak aja ya. Sambil nunggu ini nasinya mateng, aku tuh mau persiapan buat bikin sayur bening ya teman-teman. Ini tuh airnya aku mau didihin dulu.
Dan sekarang ini aku mau potong-potong sayurnya, dan aku juga sekalian ini tuh mau bikin oseng buncis wortel. Makanya aku tuh keluarin juga itu wortelnya ya sama buncis. Kalau untuk menu makanan sehari-hari itu aku cari yang simpel-simpel aja ya teman-teman, yang jelas-jelas aku bisa, soalnya aku emang nggak pintar-pintar masak gitu ya. Palingan ya cuma tumis-tumisan sayuran biasa kayak gini, kalau ada buncis, wortel. Kalau untuk sayuran setiap hari mah wajib sayur bening ya, makanya ini tuh aku setiap pagi selalu masak sayur bening. Untungnya ini tadi tuh Pak suami udah bangun, meskipun dia tuh masih agak batuk, tapi aku suruh buat jagain anaknya ya. Soalnya aku tuh masak kalau nggak dijagain pasti lama banget. Sekarang ini setelah airnya mendidih, aku tuh mau masukin ciparnya dulu. Sebenarnya dia tuh kalau banyak temannya tuh nggak rewel ya, tapi kalau pas cuma sama aku ini tuh ada aja ya hal-hal yang dia lakukan ya. Ya sabar. Selanjutnya setelah dirasa ini tuh ciparnya empuk, aku masukin semua sayurannya satu persatu. Setelah dirasa nanti tuh sayurannya mateng semua, aku tuh tinggal tambahin bumbunya ya teman-teman. Ini tuh cukup simple bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih sama kencur ya. Tinggal tambahin garam, penyedap rasa sama gula sedikit ya teman-teman. Udah jadi deh. Sekarang ini tinggal nunggu ini tuh bayamnya empuk aja ya, dan ini sekarang udah jadi sayurnya. Setelah sayurnya ini matang, sekarang waktunya buat sarapanin anak-anak. Soalnya habis ini juga mau minum obat. Soalnya anak aku tuh kalau lagi sakit dia tuh nggak mau makan nasi ya teman-teman. Jadi aku tuh biasanya beliin jajanannya di tukang sayur gitu. Soalnya setelah selesai makan ini nanti tuh aku mau kasih obat dua-duanya. Oke, setelah selesai sarapannya, sekarang ini waktunya buat minum obat. Kalau untuk anak aku tuh minum obatnya masih dijagal gini ya teman-teman, atau dipegangin sama bapaknya. Kalau nggak digituin, soalnya ini tuh anaknya memberontak, jadi obatnya nggak masuk ke mulut. Jangan salfok sama ekspresi muka emaknya ya teman-teman. Ini tuh mukanya udah nggak bisa dikondisikan kalau lagi minumin obat anaknya. Setelah anak aku selesai minum obatnya, ini tuh sekarang gantian ontinya ya teman-teman. Tapi kalau untuk ontinya tuh nggak usah dijaga lagi, ini tuh udah bisa minum sendiri ya. Dulu dia sebelum masuk TK juga sama dijagal kayak adiknya kayak gini. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillahnya sudah enggak lagi ya. Oke, setelah sarapan selesai, minum obat juga udah. Sekarang ini tuh waktunya mandi, soalnya udah 2 hari ini tuh nggak mandi ya teman-teman. Karena pas waktu dia sakit itu nggak mandi sama sekali ya teman-teman. Soalnya badannya panas, jadi cuma aku tisu basah aja. Jadi sekarang ini waktunya mandi, biar badan tuh lebih bersih dan lebih fresh juga. Sekarang udah selesai mandinya, dan ini mau pakai baju dulu. Kita ke kamar dulu ya teman-teman. Setelah ngurusin anak selesai, ini tuh aku mau tinggal ke dapur untuk beres-beres, dan setelah ini tuh aku mau sarapan. Soalnya ini badan udah mulai gemeter ya teman-teman. Nggak taunya ternyata sekarang itu udah jam setengah 10. Untuk oseng mengosengnya nanti aja ya teman-teman setelah aku selesai sarapan, soalnya udah terlalu gemeter ini badannya. Aku tuh biasanya kalau pagi tuh sarapan dulu, tapi berhubung hari ini tuh emang aku super duper ribet ya, jadinya lupa buat sarapan. Dan sekarang ini aku tuh mau sarapan seadanya di dapur ya teman-teman, dan itu masih ada sisa oseng kemarin, oseng terong. Terus aku nemu juga ada telur asin ya teman-teman, ini tuh bisa dimakan lah ya. Oke, aku sarapan dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa sarapan, soalnya sarapan tuh penting banget buat jaga kesehatan kalian. Sekian dulu ya video aku kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.